Oke, next kita bahas penjelasan yang ada di bab 9, yaitu analisis data. Pengertian dari analisis data adalah serangkaian kegiatan dilakukan peneliti setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Langkah-langkah analisis data, yaitu editing data. Editing data adalah usaha meneliti kembali hasil pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan. Data harus dicatat dalam kesatuan-satuan yang seragam. Kedua, ada kategorisasi. Cara membuat kategorisasi bisa dengan menyusun kode-kode tertentu, penggolongan-penggolongan sesuai dengan konsep pengukuran. Yang ketiga, ada metabulasi dan menghitungkan frekuensi. Metabulasi adalah kegiatan menyusun tabel-tabel untuk tiap variabel atau data, sehingga tersusun dan terbaca dengan jelas. Prosedur analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data-data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Prosedur analisis data kualitatif mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ada mengorganisasi data, membuat kategori, menentukan tema pola, menguji hipotesis yang muncul menggunakan data yang ada, mencari eksplanasi alternatif data, dan menulis laporan. Macam-macam analisis data kualitatif. Yang pertama ada analisis domain. Analisis domain ini berguna untuk mencari dan memperoleh gambaran umum atau pengertian bersifat menyeluruh. Yang kedua, ada analisis taksonomi. Analisis taksonomi ini didasarkan pada fokus terhadap salah satu domain atau struktur internal domain dan pengumpulan elemen yang sama. Ketiga, ada analisis tema kultural. Analisis tema kultural ialah dengan mencari benang merah. Caranya ialah dengan mencari benang merah yang ada dan mengaitkannya dengan nilai-nilai orientasi nilai, nilai dasar utama, premis, etos, pandangan dunia, dan orientasi kognitif. Yang keempat ada analisis komponensial. Mencari spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengontraskan antara elemen yang dilakukan melalui observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengkontraskan. Yang kelima ada analisis kompresi konstan atau Granite Theory Research. Cara melakukan analisis kompresi konstan adalah mengumpulkan data dan mengkonsentrasi pada deskripsi yang terperinci mengenai sifat atau ciri dari data yang dikumpulkan. Pernyataan teoritis secara umum yaitu membuat hipotesis jalan hubungan antara gejala yang ada, kemudian mengujinya dengan bagian data yang lain. Terus dengan mendasarkan pada akumulasi data yang telah dihipotesiskan, peneliti mengembangkan suatu teori pada teori baru. Yang jenis kegiatannya ialah yang pertama menulis catatan, yang kedua memulai dari data ke konsep, yang ketiga memodifikasi konsep dengan cara membuat hal-hal yang spesifik menjadi abstrak, yang keempat melakukan analisis bergelombang dari yang sempit menjadi meluas, dan yang kelima mengembangkan tema inheren menjadi suatu teori. Sekian penjelasan yang ada di bab 9. Next video akan saya jelaskan penjelasan yang ada di bab 10. Terima kasih.